Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Bastian yang biasa dipanggil dengan Coach Reza. Saya seorang digital marketing spesialis dan juga business coach yang telah membantu banyak UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan juga orang-orang diantaranya agar bisa semakin go digital dan go global. Nah, saya aktif ya membahas tentang bisnis ya, digital marketing dan juga strategi-strategi untuk ngebangun branding di dunia digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas hal yang menarik ya dalam pembangunan desa wisata. Setidaknya ada 3 langkah ya, 3 langkah strategis ya yang mungkin teman-teman penggiat desa wisata ataupun juga kelompok sadar wisata bisa lakukan di desanya masing-masing agar bisa menjadi naik kelas ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, pembahasan itu adalah kita bisa lihat dari gambar ini ya. Jadi kita bisa melihat aktor-aktor ataupun peran-peran penting mana saja ya yang harus kita perhatikan seperti itu. Langkah pertama itu adalah kita harus melihat dari sisi reformasi budaya organisasi pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu nanti ada berbagai macam aspek ya yang mesti kita harus perbaiki ataupun tingkatkan. Kemudian langkah kedua itu adalah aktivasi kelembagaan wisata desa. Kita harus bisa mensinkronkan antara BUMDes sama Pokdarwis ya. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu adalah kita memanfaatkan jaringan 5 aktor pembangunan. Nah, dari 3 langkah inilah nanti akan kita bahas rinciannya satu persatu agar nanti teman-teman makin kebayang seperti apa caranya kita bisa membangun desa wisata yang sukses dan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu adalah kita harus perhatikan dari sisi pemerintahan desa. Nah, pemerintah desa itu harus kita perhatikan langkah pertama itu dia harus smart ya. Smart di sini adalah pemerintah desa perlu mengadopsi teknologi dan cara-cara cerdas ya dalam manajemen destinasi wisata seperti sistem informasi wisata, pemanfaatan aplikasi untuk pemasaran dan juga penggunaan teknologi ramah lingkungan. Nah, seperti apa yang saya maksud ini? Contohnya itu adalah ketika para desa itu harus memiliki website ya. Tidak hanya website tentang website desanya saja, tapi website untuk potensi-potensi apa aja yang ada di desa tersebut. Karena di sini kita ngebahas tentang desa wisata ya, bukan wisata desa. Karena desa wisata tentu segala aspek yang ada di desa tersebut itu dijadikan destinasi untuk orang berwisata seperti itu. Jadi makanya kita harus bisa memanfaatkan juga dengan memiliki website seperti itu, website yang khusus membahas itu. Kemudian juga harus memiliki apa? Harus memiliki media sosial yang aktif kayak gitu. Kalau untuk awal juga nggak masalah ya, misalnya digabungkan dengan informasi di akunnya pemerintah desa, nggak ada masalah kayak gitu. Yang penting tetap ranahnya desa itu berada dan membahas tentang potensi-potensi apa aja yang ada di desa tersebut seperti itu. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan juga aplikasi-aplikasi pun teknologi ramah lingkungan ya. Misalnya kita menyediakan tempat-tempat khusus untuk bersih-bersih atau pembuangan sampah dan sebagainya seperti itu. Yang kedua ada namanya speed ya, kecepatan dalam merespon tantangan dan peluang yang ada di sektor pariwisata itu sangat penting, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, pemerintah desa ya, apalagi juga pemerintah ya dari Kementerian Desa juga komitmen ya untuk membangun bangsa itu dari desa ya, dan juga banyak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu memberikan anggaran yang cukup besar ya, bukan cukup besar, sangat besar ya, miliaran kayak gitu. Jadi dengan biaya yang diberikan oleh pemerintahan pusat ini kita harus ya teman-teman dari desa wisata juga harus melakukan percepatan itu dengan mengalokasikan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur saja tapi juga pembangunan bagaimana ekonominya juga di sana, yaitu dengan membangun ataupun memperbaiki potensi-potensi wisata yang ada di tempatnya Bapak Ibu masing-masing. Yang ketiga yaitu adalah solid ya, solid. Pemerintah desa harus memiliki struktur yang solid ya, dengan tim yang kompeten dan berintegritas dalam menjalankan program-program pembangunan desa wisata. Nah, inilah yang menjadi persoalan besar sebenarnya. Saya turun
alhamdulillah turun ya ke berbagai macam wilayah ya di Indonesia juga. Saya melihat masih banyak ya desa-desa yang berpotensi dijadikan desa wisata. Itu masih kelemahannya itu di sisi solidnya antara pemerintah desa, strukturalnya tuh anggotanya, dan juga dengan nanti kita belum ngebahas tentang bagaimana kelompok sadar wisatanya itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, ini kita bahas pemerintah desanya, dia harus solid. Karena kenapa? Kalau dia tidak solid, bagaimana nanti pemerintah desa itu bisa berpihak kepada kelompok sadar wisata ataupun elemen-elemen yang lainnya seperti itu. Maka kita harus memiliki tim yang berkompeten dan berintegritas kayak gitu. Karena kenapa? Tadi saya bilang tadi pemerintah pusat itu memberikan dana yang fantastis ya, miliaran rupiah untuk desa kayak gitu ya. Jadi disinilah peran dari pemerintah desa untuk menjadi orang yang amanah ya, amanah dan berkompeten agar nantinya dana desa tersebut dialokasikan sesuai ke sasarannya masing-masing seperti itu. Yang berikutnya, yang keempat itu adalah bersih ya. Bersih ini maksudnya apa? Berintegritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran ya dan kebijakan pembangunan desa wisata yang menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Jadi kalau kita bisa melihat bahwasannya seluruh desa yang ada di Indonesia ini sebenarnya bisa kita maksimalkan ya. Kita bisa maksimalkan menjadi desa wisata yang benar-benar bisa mendatangkan tidak hanya wisatawan dari dalam negeri tapi juga dari mancanegara kayak gitu. Kita bisa melihat beberapa desa-desa wisata ya yang ada di Pulau Jawa itu, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat gitu ya, itu tempatnya sederhana saja ya, sederhana saja. Saya pernah bahas ya di pembahasan materi tentang apa desa wisata ya, coba aja nanti dicari pembahasan tentang desa wisata, pariwisata dan wisata desa. Saya sudah ada bahas itu ya, berbagai macam contoh desa-desa wisata itu yang berhasil gitu ya, ataupun juga beberapa diantaranya gitu. Coba dicek lagi nanti di videonya, itu saya bahas bagaimana mereka-mereka yang di sana itu memanfaatkan tempat ataupun lahan ya, lahan yang sederhana tapi bisa menjadi tempat yang diidam-idamkan gitu loh. Bahkan tidak sedikit juga menjadi juara gitu ya, juara nasional di Anugerah Desa Wisata Indonesia melalui Kementerian Pariwisata kayak gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya faktor bersih ya, yaitu adalah berintegritas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dalam melaksanakan ya kebijakan pembangunan ini, itu sangat penting faktornya. Karena kenapa? Karena kalau dari hal bersih ini bisa dilaksanakan, maka hasilnya itu sangat luar biasa, akan dinikmati langsung. Tapi kalau ada praktek-praktek yang tidak diinginkan di sana, maka itulah yang menjadi persoalan kita sebenarnya. Nah, makanya ini menjadi bahan evaluasi juga untuk kita bersama ya, seperti apa nantinya pemerintah desa itu harus benar-benar bersih kayak gitu. Kemudian yang berikutnya yang nomor 5 yaitu adalah aman ya. Aman ya, keamanan ya. Keamanan itu adalah prioritas utama dalam mengelola desa wisata. Pemerintah desa harus bekerja sama dengan aparat keamanan ya. Kalau di desa itu istilahnya itu kayak Babin Kamtibnas ya, Babinsa ya ya. Kalau di desa itu ya sebutannya. Jadi aparat keamanan mereka itu ya. Ya untuk menciptakan apa? Lingkungan yang aman bagi pengunjung dan masyarakat setempat. Banyak orang melihat desanya itu bagus, desa wisata gitu ya. Orang kalau ke sana tuh seneng gitu loh. Ada beberapa wilayah itu ya saya datangin itu bagus banget. Tapi karena ada faktor yang ini nomor 5 ini ya, nggak aman gitu ya, berbahaya misalnya gitu ya. Nah, ataupun jalannya mungkin ya tidak tidak mendukung gitu ya. Akhirnya orang juga ragu ataupun juga nggak mau datang, ataupun juga sekali datang habis itu udah nggak datang-datang lagi. Nah, makanya keamanan ini juga harus dipegang betul-betul. Nggak hanya dari sisi Babin Kaptinas, tidak hanya sisi Babinsanya saja, tapi juga harus masuk ke aspek kayak Karang Tarunanya juga harus main itu. Harus ada ikutan ya. Main dalam arti sini adalah ikutan untuk memberikan keamanan kayak gitu. Karena kan wisatawan ini kan dia ini sebagai marketing gratisnya ya, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, dalam
mempromosikan secara gratis seperti itu. Kemudian yang poin nomor 6 itu adalah tertib ya. Poin tertib ya. Jadi menjaga ketertiban dalam lingkungan desa wisata seperti kebersihan, aturan lalu lintas, dan disiplin pengelolaan destinasi wisata agar tidak mengganggu dari kenyamanan wisatawan. Ini adalah menyambung dari poin yang sebelumnya ya, yaitu tentang keamanan seperti itu dan juga kebersihan. Kemudian yang poin terakhir dari pemerintah desa itu harus sejuk gitu ya, sejuk. Menyediakan lingkungan yang sejuk baik secara fisik, udara segar maupun sosial, menciptakan suasana yang nyaman dan ramah kepada wisatawan. Jadi aspek pemerintah desa ini juga harus bisa ya memberikan hal itu juga ya dengan berkolaborasi dengan para penggiat desa wisata seperti itu. Kemudian faktor berikutnya itu adalah dari sisi mengaktifasi itu adalah BUMDes ya, yaitu badan usaha milik desa. Yang harus kita perhatikan itu yang pertama adalah MUSDes ya. Kita harus ya bagi yang belum ada ya, lakukan MUSDes ya. Untuk apa? Pembentukan badan usaha milik desa. Jadi masyarakat desa harus dilibatkan dalam musyawarah desa untuk membentuk BUMDes yang akan berfungsi untuk pengelolaan dan pengembangan wisata desa. Nah, BUMDes ini nanti ya, itu kita juga bisa membahas tentang bagaimana membangun kooperasi ya, kooperasi di desa itu sendiri. Jadi saya banyak melihat ya, saya banyak melihat juga banyak desa wisata itu yang berhasil karena memang pembangunan ataupun struktur ya, terutama dia membangun kooperasi itu di desanya tersebut itu sangat baik, sangat rapi gitu loh. Karena nanti ada yang mengelola itu. Koperasi ini nanti bisa ngebantu ya, ngebantu para para apa namanya pedagang pedagang setempat kan wajar ya, pedagang setempat itu ketika ada desa wisata yang lagi naik atau lagi viral atau udah ramai pengunjung itu dia meminta untuk bisa jualan di sana, itu wajar sekali ya. Jadi kita harus melakukan struktural yang benar-benar jelas di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya ini juga ada pengalaman ya, berbagai desa wisata yang saya lihat itu ketika pengelolaannya itu diambil alih sama pengelola desa wisatanya ya, dalam hal ini ketuanya ya, ketua Pokdarwisnya mungkin atau dalam artian ketua eh, terkait gitu ya. Itu sangat sering ya saya bilang ya, sangat sering ya saya bilang, saking banyaknya saya tambahin kata sangat gitu ya, sangat sering terjadi miskomunikasi di situ. Karena kenapa? Yang pertama, dia itu kan sudah mengerjakan untuk pengelolaan desa wisatanya, masa dia juga harus mengelola bagaimana koperasinya, apa namanya, usaha-usaha yang masuk di sana kayak gitu ya. Jadi apa hal yang saya lihat di lapangan itu tidak efektif kayak gitu loh, tidak efektif kayak gitu. Karena notabene juga orang desa itu ya memang eh, tidak bisa karena pekerjaannya itu sangat banyak gitu loh, banyak banget, kayak ibaratnya pekerjaan rumah deh kayak gitu. Karena jangan salah ya, apa ya, mungkin Bapak Ibu penggiat untuk ikutan lomba ya desa wisata pasti tahu dong, dari Kementerian Pariwisata itu ada satu faktor ya dalam penilaian itu yang bahkan bisa menjadi kategori tersendiri gitu ya, yaitu adalah tentang kebersihan toilet kayak gitu loh. Jadi dengan hal sederhana seperti itu aja berarti kan bisa kita lihat pekerjaan untuk membersihkan ataupun memperhatikan destinasi di desa wisata itu cukup banyak gitu, sehingga harus ada orang khusus, makanya harus dibentuk apa, koperasi juga di dalam pembentukan BUMDes ini kan nanti ada bagian koperasinya juga seperti itu. Yang kedua itu adalah tentang modal ya, penyertaan modal ya. Jadi ini bebas sebenarnya, bisa dari sebaiknya sih pemerintah ya, karena kalau udah masuk swasta saya khawatirnya nanti eh, ada hal-hal yang agak kurang dapat ya, agak lari gitu loh nilai-nilainya ya. Saya tidak bisa memberikan contoh ya di mana, tapi saya pernah melihat juga praktik-praktik ketika swasta itu ikut turun tangan, sehingga yang bisa masuk itu adalah mereka-mereka saja kayak gitu. Tadi kan saya bahas tuh yang sebelumnya tentang bagaimana pedagang-pedagang setempat itu bisa jualan. Tapi ketika swasta itu masuk tentu ada hal yang dia rasa ini wewenang saya, ini otoritas saya, sehingga yang masuk itu adalah teman-teman atau kolega-koleganya saja kayak gitu.
Walaupun ini tidak semua, ya ini saya disclaimer ya, tidak semua swasta seperti itu. Tapi kebanyakan yang saya lihat di lapangan itu seperti itu. Karena kenapa? Ini berkaitan tentang kompetensinya itu. Karena saya pernah wawancara ataupun diskusi ya empat mata gitu ya. Itu salah satu penggiat apa namanya, dia punya, bisa dikatakan punya uang banyak gitu ya, dia membeli lahan di suatu wilayah, sehingga waktu itu sempat terjadi demo ya dari masyarakat setempat, dan hal tersebut akhirnya ya keputusannya ya, mereka warga setempat tuh ya diizinkan, tapi kan itu kan demo dulu, tapi ini bukan diizinkan untuk jualan makanan ya teman-teman, tapi melainkan menjadi karyawan, entah jadi tukang sapunya, entah jadi tukang tiketnya gitu loh. Jadi bukan berjualan di situ, karena berjualan di situ dia udah buat resto tersendiri, restonya tuh kayak mewah lah kayak gitu ya, karena nggak mungkin dong kalau UMKM-nya apa di desa itu jualan di situ, ya nggak kuat modal gitu loh. Nah, nggak mungkin dong penyelenggara yang punya swasta itu yang membangunkan kayak gitu. Nah, itu kebanyakan yang saya lihat seperti itu, walaupun ada juga satu atau dua swasta yang memberikan perhatian lebih ya terhadap masyarakat tempatan, menyediakan tempat dan dia bisa berjualan kayak gitu. Nah, saya lebih rekomendasikan tuh pemerintah, pemerintah ataupun perusahaan BUMN ya. Jadi ibaratnya tuh nanti perusahaan BUMN itu yang punya CSR. Karena kan kalau misalnya wilayahnya tempat Bapak Ibu ya, desa wisatanya ada apa terkena ya, terkena dampak, itu kan tentu ada CSR-nya tuh ya, yang diberikan oleh perusahaan kepada wilayah ataupun desa-desa yang terdampak. Nah, itu juga bisa 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 banget ya. Jadi bisa banget membantu bagi pemerintah desa ataupun desa wisata yang kekurangan modal seperti itu dalam pembangunannya. Kemudian ya tentu ini pendukung juga usaha produktif, jangan lupa ya. Usaha produktif ya teman-teman ya. Ini saya buat kata produktif. Jadi kita harus bisa menjalankan usaha produktif yang dapat mendukung dari desa wisata kita. Seperti ini paling penting banget nih, kadang-kadang sering dilupakan juga di dalam desa wisata, yaitu adalah pengelolaan homestay. Pengelolaan homestay. Jadi kita tidak bicara tentang hotel ya. Ini kita bicara di desa, nggak mungkin dong kita bicara hotel gitu ya. Ya karena kita harus menyediakan ya, menyediakan homestay yang nyaman gitu loh. Kalau misalnya ada homestay yang VIP, yaitu ada AC, kamar kamar mandi sendiri gitu ya. Tapi dan juga ada yang homestay yang reguler ya, reguler itu yang mungkin ya umum aja, yang harga yang sangat-sangat miring kayak gitu. Kemudian ada restorannya ya, ataupun juga kayak tempat-tempat UMKM-nya gitu ya. Kemudian juga ada penyediaan cenderamata ataupun souvenir. Ingat, dalam proses pembangunan suatu desa wisata atau kawasan wisata atau pariwisata apapun namanya, dalam ada istilahnya kan customer journey ya, Bapak Ibu. Customer journey itu bagaimana perjalanan seorang customer, konsumen itu. Nah, ini wajib banget ujung dari aktivitas mereka datang ke desa wisata kita, yaitu adalah kita arahkan ke tempat cenderamata ataupun souvenir. Supaya apa? Ada kenang-kenangannya. Kenang-kenangan yang bisa kita berikan kepada kepada wisatawan yang datang. Apalagi kalau wisatawannya jauh. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya ya dalam aspek ya di langkah kedua yang 2.2 ya. Tadi kan 2.1-nya yang tentang BUMDes ya. Yaitu adalah Pokdarwis ya, 2.2 Pokdarwis. Yaitu adalah kita harus membuat Pokdarwis ini ya. Apa aja faktor-faktornya? Yaitu adalah pembinaan dari pemerintah ya, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota. Jadi perlu pembinaan dan pelatihan. Jadi biasanya sih saya lihat di pemerintahan setempat itu bisa melakukan pelatihan untuk Pokdarwis itu ada bagaimana memberikan menyambut tamu wisatawan yang datang, bagaimana salam sapa senyumnya seperti apa, bagaimana apa namanya pakaian-pakaian ya yang dipakai oleh Pokdarwisnya dalam menyambut tamu dan lain sebagainya. Ini adalah peran dari pemerintah kabupaten untuk memberikan fasilitas kepada kelompok sadar wisata. Yang kedua, yaitu adalah legalisasi. Nah, ini nih yang terkadang saya melihat masih ada lah ya, yang baru-baru ya, miskomunikasinya itu ya, yang bahkan diabaikan ya, yaitu tentang legalisasi.
Nah, jadi perlu ya, Polres itu perlu membantu apa ya? Perlu membuat, nah itu membantu ya legalisasi desa wisata agar desa tersebut mendapat pengakuan ya dan dukungan dari pemerintah dalam hal promosi dan pembiayaan. Jadi kalau belum ada itu rasa saya tuh masih ada yang kurang gitu. Jadi harus ada legalnya di situ. Kemudian ini juga harus diperhatikan yaitu adalah Sabta Pesona ya. Sabta Pesona ini ya, salah tulis ya. Jadi Sabta Pesona itu ya Polres harus menerapkan prinsip Sabta Pesona yaitu adalah keamanan, ketertiban, kebersihan, keramah-tamahan, keindahan, keberagaman, dan kenyamanan dalam semua aspek pengelolaan desa wisata. Jadi istilahnya kita harus memberikan apa ya pelayanan yang maksimal atau service excellent. Jadi ketika menyambutnya seperti apa, mengarahkannya ke tempat destinasinya seperti apa, nyampe ke tempat istirahatnya gimana, sampai ke titik untuk foto-fotonya seperti apa dan lain sebagainya itu kita harus memperhatikan. Nah, itulah Sabta Pesona tuh hal yang paling penting ya. Kemudian yang berikutnya itulah edukasi ya. Kita harus edukasi tuh sadar wisata kepada masyarakat. Jadi Pok Darwis juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami manfaat pariwisata dan ikut juga melestarikan lingkungan serta budaya lokal. Jadi banyak juga desa wisata yang saya lihat itu ini saya cuma banyak sharingnya berdasarkan pengalaman ya sehingga teman-teman juga bisa kebayang gitu ya terhadap apa yang eh, saya sampaikan ya pengalaman yang saya sampaikan. Karena ada juga ya di desa wisata itu sebenarnya ada potensi ya untuk bisa kita munculkan untuk fokus. Satu fokusnya itu apa? Makanya kenapa sih desa wisata kita itu agak lambat dikenal gitu ya, agak lambat majunya itu karena memang kita tidak tahu fokus dari desa wisata kita ini potensinya apa. Sehingga ketika kita ingin mengedukasi masyarakat ataupun wisatawan itu juga bingung apa ya. Ya udahlah yang penting ada payung-payungnya. Dulu tuh kayak ada viral itu ya. Jadi wisata itu ada payung-payung gitu loh. Jadi pintu masuk ada payung-payungnya gitu loh. Ataupun tempat-tempat kayak istirahat-istirahat santai-santai gitu loh ataupun sejenisnya gitu loh. Sehingga ketika mengedukasi kepada masyarakat itu juga masih banyak kurangnya gitu, nggak tahu apa ya. Yang penting rame aja dulu gitu. Padahal tuh orang sana tuh pengen tahu apa nilainya. Sehingga ketika nggak ada yang bisa dijelaskan, orang jadi malas datang lagi gitu loh. Makanya penting ya untuk mengetahui potensi apa. Apakah dari sisi budayanya kita tunjukkan budayanya. Ada juga tuh salah satu tempat wisata ya saya bilang ya di daerah apa namanya di daerah Jogja itu ya. Itu ada tempat yang dimana orang menyediakan ya baju budaya sana, budaya lokal ya, ini sesuai poin yang saya sampaikan, budaya lokal itu kita bisa pakai, kita sewa ya, bukan kita beli gitu ya. Kita sewa nanti kita bisa foto. Kita foto-foto di situ. Menariknya mereka membuat sistem yang menarik, yang luar biasa. Yang pertama itu adalah yang pertama penyedia baju budayanya, baju adatnya adat dari sana seperti itu ada Jogja itu ya. Kemudian dia bekerja sama dengan para fotografer yang ada di sana yang benar-benar saya rasa itu sangat bagus profesional kayak gitu ya. Dan juga yang nggak kalah menarik gitu ya, nggak kalah menarik itu adalah ada make up artisnya ya, muanya gitu loh. Jadi bagi orang-orang yang pengen make up biar makin maksimal tuh bisa dilakukan juga, bisa make up juga di sana. Dan aspek tempatnya itu adalah yang ada di sekitaran Jalan Malioboro itu di Jogja itu, sehingga wah itu banyak banget itu nggak akan ada habis-habisnya. Bahkan saya melihat di live-nya ya, di live-nya itu rajin banget mereka itu nge-live ya, padahal apa ya yang dipertontonkan itu ya oh dia orang lagi foto-foto gitu tapi rame aja yang nonton gitu loh, sehingga orang tertarik juga dan untuk datang. Nah, dari sini bisa kita lihat ternyata budaya lokal itu ya dengan memaksimalkan apa yang menjadi di sana kan legendaris ya apa ya bisa dibilang terkenal ya Jalan Malioboro itu ya, dan dipadukan dengan baju budaya itu merupakan kombinasi yang bagus. Jadi ketika kita memberikan edukasi ya, wah bagus banget gitu. Apalagi kalau yang per video ini ya saya buat ya, itu mereka juga ada bikin tuh
kalau nggak salah tuh Teras Malioboro ya, itu tuh kayak ada apa ya, tempat-tempat yang menarik banget itu, kayak ekonomi kreatif dan sejenisnya lah ya di sana ya. Saya nggak tahu apakah sudah diresmikan atau belum, tapi pembangunannya sudah jadi itu ya. Nggak tahu saya apakah sudah diresmikan atau belum. Itu luar biasa banget. Itu juga bisa memaksimalkan juga ya. Ini masuk ke aspek dari menjaga juga dari apa namanya, kelestarian yang ada di sana seperti itu. Nah, itu yang penting untuk kita pahami. Kemudian yang berikutnya, yang faktor ketiga ya, langkah ketiga, yaitu adalah 5 aktor pembangunan desa ya. Yang pertama itu adalah dari sisi pemerintah ya. Nah, sisi pemerintah. Nah, ini salah tulis ya, harusnya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten perlu menyusun kebijakan yang mendukung perkembangan desa wisata dan pengalokasian anggaran yang tepat. Tadi sudah saya bahas di depan. Jadi, alhamdulillahnya pemerintah pusat itu sudah membuat ya untuk anggaran ya yang diberikan kepada desa, dan itu miliaran teman-teman, miliaran. Cuman masalahnya yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga sama-sama, bagaimana kebijakan itu yang benar-benar berpihak kepada masyarakat desa, kepada wisatawan yang akan datang, dan juga menjaga dana-dana yang diberikan kemana aja alokasinya. Nah, ini menjadi PR besar. Makanya harus ada perhatian khusus di sini. Kedua adalah swasta aktornya. Swasta itu adalah sektor swasta sangat tinggi perannya dalam investasi dan pengembangan fasilitas wisata seperti penginapan ya, atau homestay, restoran, transportasi, serta mempromosikan para wisata seperti itu. Yang ketiga, yaitu adalah media massa. Media massa memiliki peran penting dalam mempromosikan desa wisata, menyebarluaskan informasi, dan membentuk citra positif desa wisata di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang keempat, akademisi ya. Akademisi dari perguruan tinggi dapat memberikan riset dan rekomendasi yang berbasis data untuk pengembangan wisata desa yang berkelanjutan ataupun desa wisatanya. Yang kelima, masyarakat desa, yaitu adalah ujung tombak dalam menjaga kelestarian budaya, kebersihan, dan keramahan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Nah, jadi ini juga hal penting yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita pahami bahwasannya dari hal ini kita bisa melihat bahwasannya tidak ada lepas tangan di sini ya. Jadi dari pemerintahnya, swasta, pihak swasta, media massa, akademisi, bahkan masyarakat itu harus berkolaborasi sehingga tercipta pembangunan desa wisata yang bagus, yang sukses dan berkelanjutan seperti itu. Nah, itulah poin-poin yang bisa kita pahami. Ada salah satu contoh juga yang bisa teman-teman ambil ya. Ini salah satu desa wisata yang luar biasa ya. Desa saya contoh yaitu adalah desa wisata Englanggeran ya. Desa wisata Englanggeran ini telah mendapat penghargaan ASEAN Sustainable Tourism Award pada 2008 dan ASEAN Community Based Tourism atau CBT Award 2017. Desa wisata Englanggeran mendapat predikat Best Tourism Village oleh United Nations World Tourism Organization atau UNWTO pada tahun 2021 bersama dengan 44 desa dari 32 negara dari antara 174 desa yang diusulkan dari 75 negara anggota UNWTO. Jadi ini informasi yang saya dapatkan langsung ya di informasi desa wisata Englanggerannya ya. Jadi ini adalah prestasi yang bisa kita katakan salah satu desa wisata ya dari sekian banyak desa wisata yang memiliki prestasi yang mendunia. Jadi walaupun kita dari desa ya, pikiran kita harus global, pikiran kita harus terus global. Walaupun kita berada di lokal, pikiran kita harus global. Bagaimana kita membangun Indonesia itu dari desa. Bagaimana Indonesia itu bisa maju dengan kita memajukan potensi-potensi yang ada di desa, terutama desa wisata yang memiliki hal yang potensi besar agar nantinya orang-orang juga tahu, oh iya ada desa wisata ini loh. Nah, seperti itu. Jadi itulah ya langkah-langkah ya, langkah-langkah strategis membangun desa wisata. Alhamdulillahnya banyak desa wisata kita itu yang sukses kok, yang berhasil kok. Jadi banyak banget. Nanti kita akan bahas juga desa-desa wisata apa saja dan bagaimana mereka akan berhasil tuh. Nanti akan saya bahas khusus ya, bagaimana mereka bisa berjuang dan bisa berhasil seperti itu. Jadi itu aja ya untuk pemaparan saya pada momen materi kali ini ya. Silakan teman-teman kalau ada diskusi mengenai desa wisatanya, silakan cek di kolom komentar.
Nanti kita diskusi bareng-bareng. Kalau teman-teman suka dengan video YouTube saya, silahkan di like. Kalau dislike, kalau tidak suka. Dan sampai jumpa di materi-materi bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.